Assalamualaikum, halo everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan bahas video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kalian ini sebuah video berjudul Dulu dipandang remeh, kini Malaysia cemburu pada megahnya perbatasan Indonesia. Ingin tiru. Betulan ini? Beneran ini apa enggak sih? Katanya ingin meniru Republik Indonesia nih. Katanya megah banget di perbatasan guys. Wah, megah apa ya? Tapi katanya dulu pernah diremehkan ya. Emang ada cuplikan gitu nggak sih yang mengatakan kalau dulunya pernah meremehkan Indonesia? Oke, langsung kita tap dulu ini video buat teman-teman yang udah nonton channel aku. Makasih banyak, semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi cus dulu kita putar video kali ini. Let's go. Indonesia yang dulu kita pandang remeh. Ini ada sebuah cuplikan nih guys. Negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah. Itu Kak Il ya. Maju kita lah yang paling maju di kalangan rumput Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita masuk berkembang besar. Kembali dengan menunjukkan sekarang dalam masalah dan masalah kan sudah sangat berkembang sekarang. Otomatis untuk menunjang ekonomi masyarakat itu sudah sekarang sangat memadai sekarang. Ya, kalau dibanding dulu jarang tidak ada. Yang jelas kalau dari segi aspek ekonomi itu hasil-hasil perkebunan itu lebih mudah dipasarkan lah sekarang. Saya ingin kantor-kantor kita, pos perbatasan kita 3 kali lebih baik dari yang di sana. Wow. Ternyata kita juga bisa melakukan itu. Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia. Iya, betul guys. Yang Perbatasan loh. Bangsa. Wajah Yang harus terus yang kita dilihat sama bisa negara asing gitu ya. Negara tetangga. Presentasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Indonesia ini sangat luas guys, sangat luas. Jadi mungkin itu yang buat dulunya diremehkan karena nggak terurus semua daerah gitu ya. Tanya dulu orang-orang kita di Kabupaten Belu, kalau mau foto, mau selfie, pergi ke tetangga. Sekarang kembali dia yang pergi ke kita untuk foto selfie. Wow. Masyarakat dari negara tetangga kita Malaysia. Begitu jadi pos perbatasan kita jadi, mereka menyampaikan, Pak, pos kita sekarang kalah jauh dengan Indonesia. Artinya apa? Ini bukan apa-apa, ini bukan masalah pos, bukan masalah kantornya, tetapi ini ada martabat, ini harga diri bangsa. Sekali lagi bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia adalah bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Ya nyatanya kita sekarang lebih baik. Posnya, pembangunan pos lintas batas itu bukan. Tapi emang penting sih untuk pembangunan di perbatasan itu memang penting banget. Apalagi perbatasannya itu darat sama darat gitu ya. Membangun Indonesia dari pinggiran menjadi salah satu nawacita yang telah sukses meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya adalah pembangunan di kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan merupakan berada terdepan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus dibangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itulah sejak menjabat sebagai Presiden, Jokowi gencar membangun pos lintas batas negara atau PLBN di seluruh kawasan perbatasan Indonesia. PLBN merupakan peningkatan fungsi pos pemeriksaan Tapi memang cantik sih ini. atau PPLB yang memiliki dan memberikan pelayanan di bidang keimigrasian, Indonesia. karantina, keamanan dan administrasi pengelolaan. PLBN menjadi sistem utama yang melayani aktivitas masyarakat perbatasan, khususnya yang berhubungan dengan aktivitas lintas batas. Pemerintahan Presiden Jokowi memang tidak main-main dalam urusan mempercantik wajah Indonesia. Terbukti kini kawasan perbatasan Indonesia telah berubah menjadi lebih megah dan cantik hingga membaik negara-negara tetangga perbatasan ini. Salah satu di antaranya
yaitu Malaysia. Anggota Parlemen Arab Indonesia. Wah, keren banget sih. Dengan arsitektur bangunan PLBN Indonesia yang luas dan megah, dengan sarana dan prasarana yang menurutnya lebih modern. Bahkan sebelumnya para pengusaha Malaysia protes minta dibangunkan juga PLBN-nya Malaysia. Serius? Dibangun seperti di Indonesia. Karena itulah Malaysia begitu ingin meniru apa yang dilakukan Indonesia tersebut. Untuk diketahui sejak tahun 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah menyelesaikan pembangunan 13 pos lintas batas negara atau PLBN sebagai upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara dan mengurangi disparitas serta memperatakan pembangunan infrastruktur khususnya di kawasan perbatasan. 13 PLBN yang telah selesai dibangun tersebut yakni terdiri dari 7 PLBN dibangun pada gelombang 1 yaitu Aruk, Wah, Entikong, masih gelombang Bayau di 1 udah Kalimantan 7. Barat, Motain, Kota Masin, Win di Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan Skong di Papua. Oh ya, NTT juga berbatasan ya dengan Timur Leste. Kepulauan Riau, Jagoi Badang di Kalimantan Barat, Seipacang atau Senyamuk di Kalimantan Utara, Napan di NTT, Yatetkun dan Suta di Papua. Serta masih ada 2 PLBN yang tengah dalam proses konstruksi, yaitu PLBN Long Nawang dengan progres 88,6% dan Labang dengan progres 91,2% di Kalimantan Utara. Hingga kini PLBN terus dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sebagai wajah terdepan Indonesia, pos-pos batas negara Indonesia memang diambil bentuk nawan. Setiap bangunan PLBN mengadopsi konsep arsitektur tradisional dan budaya daerah masing-masing, sehingga semakin menambah keelokan wajah perbatasan Indonesia. Kemegahan bangunan dan keindahan suasana di sekitarnya membuat PLBN juga menjadi tujuan wisata masyarakat sekitar. Wah, megah sih. Umum yang menjadi ikon PLBN yang menjadi sasaran pengunjung untuk bersuah foto. Salah satunya adalah Monumen Tugu Pancasila yang terdapat tulisan besar Aruk Indonesia di PLBN Aruk Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, Kemudian guys. juga Indonesia Malaysia yang berpatok pada gapura dan gerbang kedua negara. Wah, ini gapuranya. Juga membangun prasarana untuk mendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi di kawasan perbatasan, antara lain jalan menuju perbatasan dan paralel perbatasan, pasar, rumah khusus, dan prasarana lainnya. Ini membuktikan jika pembangunan PLBN juga merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan, mendorong pemerataan hasil pembangunan, serta mengurangi disparitas khususnya di wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal sesuai dengan amanat nawacita yang dicetuskan Presiden Jokowi yaitu membangun dari pinggiran. Nah, Pembangunan PLBN menjadi bukti kehadiran negara di membangun perbatasan dari dan daerah pinggiran. terluar yang memang Bagus sangat sih. membutuhkan perhatian khusus dari Jadi nggak fokus di kota-kota besar terus gitu ya. Indonesia yang terdiri dari Pembangunannya. pulau-pulau memiliki garis perbatasan yang cukup Apalagi panjang perbatasan dengan ini negara penting tetangga, banget. baik darat, Ya, laut, dan udara, wajah merupakan negara. usaha kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Karena itulah pembangunan PLBN merupakan salah satu program prioritas penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar. Biar negara asing itu, negara tetangga itu nggak selalu meremehkan Indonesia ya, perlu dibangun banget itu perbatasan, guys. Tunjukkan ini loh Indonesia gitu, nggak cuma fokus pembangunan di kota-kota doang gitu kan, tapi juga di pinggiran. Bangsa Indonesia sebagai bangsa besar. Akan tetapi yang terpenting adalah fungsi pertahanan keamanan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia. Dengan demikian kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Nah, teman-teman, itu dia videonya, udah kita lihat ya, emang megah banget, mewah ya perbatasannya. Jadi semoga negara tetangga yang sebelumnya sangat meremehkan Indonesia itu bisa buka mata sekarang ya. Bukan apa-apa guys, karena gimana pun Indonesia itu sangat luas, sangat luas. Mungkin dahulunya daerah tersebut nggak terjangkau gitu ya, kurang diperhatikan gitu, makanya negara tetangga tuh meremehkan Indonesia gitu ya. Tapi sekarang karena Pak Jokowi kemarin bilangnya pembangunan dari pinggiran, jadi fokus ke perbatasan juga ya.
Jadi sekarang perbatasannya udah mewah, megah gitu ya. Jadi bisa membuat iri juga pastinya. Tapi kita nggak perlu berbesar hati juga, kita fokus aja ke pembangunannya ya. Pembangunannya, bangunlah terus bangsa ini sampai maju gitu. Biarin aja negara lain tuh mau berkata apa gitu. Walaupun kadang-kadang bikin kesel juga gitu ya. Ya namanya juga negara bertetangga ya. Emang selalu itu tuh udah kayak makan sehari-hari lah. Kalau negara bertetangga pasti kayak gitu. Nggak cuma Indonesia dengan Malaysia doang. Bisa kita lihat kayak India dengan Pakistan. Pokoknya negara-negara yang bertetangga pasti ada konflik-konflik tertentu juga guys. Karena itu kayak udah terinilah ya. Oke. Tapi kita berharapnya ya damai-damai aja sih ya. Damai-damai aja. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Bye, don't forget like, comment, share, and subscribe. Yang lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you, bye bye. Assalamualaikum.